Oke, halo teman-teman pemuda Kertodadi ataupun, teman-teman Dhuwitsari, Sambisari, Pakem Binangun, dan, viewers YouTube. Jumpa lagi dengan aku Hafiz. Kali ini kita udah masuk ke, video, segmen yang keempat, berkaitan dengan pembuatan poster tipografi. Sekarang kita masuk ke, sesi keempat ini isinya, aturan-aturan pembuatan poster protokol kesehatan. Jadi, sebagai, kayak ya intro atau pengantar singkat lah. Kenapa ini, apa namanya, penting buat kita ketahui bersama, karena, eee, urusan Covid ataupun protokol kesehatan ini kan tidak lepas dari, kaidah ilmiah gitulah, pengobatan-pengobatan yang saintifik, yang ilmiah, yang mana artinya, eee, kita kalau mau membuat, info berkaitan dengan Covid ataupun protokol kesehatan itu juga harus, menerapkan prinsip-prinsip yang ilmiah itu tadi. Jangan sampai, kita tidak menerapkan prinsip yang ilmiah itu tadi. Kalau tidak kita terapkan, bahayanya kita bisa menyebarkan informasi yang salah atau biasa disebut, disinformasi. Atau lebih fatalnya lagi kita bisa jadi malah menyebarkan hoaks, itu kan gawat banget kalau kita sampai udah susah-susah niatnya bagus, mau sosialisasi prokes misalnya, udah belajar, caranya bikin, seni tipografi, tahu aplikasinya, install, ngikutin tutorial, ternyata setelah posternya jadi, ternyata poster yang teman-teman atau kita buat ini isinya hoaks, informasi palsu yang tidak bertanggung jawab dan bisa, eee, menyebabkan masyarakat atau, orang-orang yang baca poster itu melakukan tindakan yang salah, itu kan fatal banget, gitu. Makanya kita perlu tahu apa aja sih aturannya. Yang pertama adalah, pilihlah info-info yang valid. Paling tidak ada 3. Pertama info dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, terus ada WHO atau Badan Kesehatan, Global, lalu ada CDC atau ini Center for Disease, kayak pusat pusat pengobatan dan pencegahan penyakit gitu, pusat pengendalian dan pencegahan penyakit sedunia. Ini bisa teman-teman buka atau langsung Google aja misalnya, kalau yang teman-teman mau nyari info dari Kemenkes berarti, di Google gitu kan, Kemenkes Prokes 5M gitu, atau misalnya kalau WHO Covid Tips, misalnya kayak itu, CDC Covid Tips, itu teman-teman Google atau langsung buka misalnya WHO.com kalau nggak salah atau CDC.com, itu bisa gitu. Lalu yang kedua adalah cantumkan sumber. Jadi teman-teman kalau udah bikin poster itu, eee, yang baik adalah mencantumkan sumber informasinya. Misalnya teman-teman, membuat, poster tipografi, sosialisasi prokes tentang pentingnya pakai masker. Misalnya, pakailah masker 2 lapis gitu, terus gambarnya misalnya masker 2 lapis atau tulisannya estetik. Nah, itu ada baiknya cantumkan sumbernya. Kalau misalnya, tidak bisa dicantumkan di, apa namanya, posternya, teman-teman bisa, tulis, tambahin kalimat keterangan di luar posternya, kayak misalnya kalau teman-teman upload di IG misalnya, berarti di caption-nya gitu, atau kalau WhatsApp ya berarti, bisa pakai chat gitu, pakai chat tulis saja sumbernya misalnya CDC, WHO, Kemenkes, atau, sumber-sumber informasi lainnya yang valid, yang terpercaya. Terus yang ketiga adalah tata bahasa. Ini Inggris thank you, Indonesia terima kasih, Jawa siwon, suwun. Jadi teman-teman dalam membuat seni tipografi ini, tetap perlu memperhatikan tata bahasa. Maksudnya teman-teman harus tahu, kita harus tahu secara umum, eee, pakem atau aturan-aturan penulisan bahasa itu seperti apa sih gitu, atau kalau sekarang kan, istilahnya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Kita harus tahu meskipun misalnya di posternya nanti kita pakai lo, gue, atau yang lain-lain, itu boleh gitu. Itu kembali ke, audiens atau sasaran, eee, pembaca atau penonton posternya yang kita target, gitu aja sih. Eee, Cuman, tetap harus diperhatikan tata bahasa karena, jangan sampai kita, apa ya, menuliskan hal secara gaul, tera menuliskan suatu kata secara gaul yang mana sebenarnya kata-kata ini tidak boleh diplesetkan, secara gaul, misalnya istilah-istilah yang ilmiah atau saintifik itu tadi. Lalu, aturan selanjutnya adalah singkat, jelas, padat. Jadi kalau membuat poster tuh yang singkat, jelas, dan padat. Ya pesannya aja pesannya tuh bisa 1 atau 2 poin aja.
simpel tapi mengena dan langsung masuk ke pikiran dan perasaan orang-orang yang lihat poster itu tadi gitu. Jangan misalnya dalam satu poster teman-teman langsung nulis tips apa ya 10 tips gitu. Terus ntar posternya isinya cuman penuh tulisan itu kan udah nggak jadi seni visual lagi, itu jadinya malah udah kayak makalah, udah kayak esai, udah kayak tugas sendiri Microsoft Word yang bosenin kan. Ini kan seni seni desain grafis secara umum dan secara khusus tipografi. Jadi pilihlah kalimat atau pesan-pesan yang singkat aja gitu. Lalu balik lagi sedang dipandang. Jadi jangan sampai kita udah susah payah bikin poster, tapi ternyata posternya nggak enak untuk dilihat. Jadinya pesannya nggak masuk. Itu kan nanti jadinya effort atau upaya kita kan sia-sia dan kita kan nggak mau. Dan untuk bisa bikin poster yang sedap dipandang itu ya harus banyak-banyak referensi itu tadi. Dan aku balik lagi udah merekomendasikan paling nggak 3 aplikasi yang bisa dipakai untuk cari-cari referensi seni tipografi yang estetik itu. Tadi ada Pinterest, Instagram, dan Tumblr. Kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih atas atensi teman-teman. Lalu di video kelima kita akan bahas tentang cara cepatnya atau contoh alurnya, urutan-urutannya tuh gimana aja sih urutan kegiatannya yang bisa kita lakukan untuk bikin seni poster tipografi. Itu.